Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Vonis Bapak Hakim yang mulia sangat luar biasa. Mujizat dari Tuhan telah hadir di persidangan, yaitu hakim telah turun roh hikmat bijaksana buat hakim untuk memberikan vonis kepada Sambo yang melakukan pembunuhan yang sangat keji dan kejam kepada anak saya. Hadir semua, Tuhan beracara di dalam persidangan yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan telah nyata di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu buat kami. Mujizat Tuhan luar biasa. Begitu juga semua media. Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman pada Sambo dan kawan-kawan, Ibu Brigadir Joshua Huta Barat mengatakan ini adalah mujizat Tuhan ya. Sebagai ibu yang membesarkan Brigadir Joshua, tentu ibu ini dan keluarga pasti hatinya sangat hancur dan atas kepergian anaknya ya. Apalagi dengan cara tak terduga seperti ini. Ketika mensyukuri vonis pengadilan seperti ini, tidak salah atau tidaklah dosa. Karena memang betul, pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini, menghukum setiap orang berbuat jahat. Berbicara keadilan, Tuhan berfirman di dalam Keluaran 21 ayat 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Di dalam Imamat 24 ayat 20 dikatakan, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Di dalam Ulangan 19 ayat 21 juga dikatakan, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini adalah firman Tuhan diberikan kepada bangsa Israel tentang standar keadilan. Hal ini tidak salah ya, ini firman Tuhan. Memang seperti inilah keadilan. Ketika membiarkan proses pengadilan berlangsung, ini bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seringkali pikiran kita dikaburkan akan hal ini. Kecuali tadi ketika Joshua dihabisi, lalu keluarga Joshua nyari Sambo dan melakukan kekerasan, ya ini jelas kejahatan dibalas dengan kejahatan ya. Lewat hukum ini, Tuhan ingin mengajar bangsa Israel, apa yang kamu lakukan kepada orang lain, sebenarnya kamu melakukan untuk diri kamu sendiri. Dan inilah yang menjadi dasar Yesus berkata seperti ini, di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajar umat, memberi pandangan kepada umat Tuhan, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum keadilan, yaitu hukum kesempurnaan. Di dalam Matius 5 ayat 38-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kelanjutannya adalah di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga juga sempurna. Bapa di surga memberikan pengampunan kepada kita manusia yang berdosa. Tuhan tidak menuntut keadilan walaupun itu sebenarnya tidak salah. Tetapi dia lebih memberi pengampunan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya setiap orang percaya kepadanya dapat memperoleh keselamatan. Hukum sempurna adalah di mana sikap lebih dari menuntut keadilan. Bukan berarti keadilan itu salah. Tetapi Yesus mengajar, ada yang lebih baik dari keadilan. Kita memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tetapi bukan berarti kita memberi pengampunan pada orang yang tidak memintanya.
Jika kita mengampuni orang yang dia merasa tidak salah, maka kita sebenarnya membiarkan masyarakat hancur karena perbuatannya. Kasih mengharuskan keadilan supaya membuat jera pada pelaku kejahatan dan dia meninggalkan kejahatannya. Sesungguhnya kita mengasihi mereka supaya mereka hidup lebih baik lagi. Hukum sempurna ini dan keadilan adalah pilihan. Jika dia memilih keadilan, itu juga tidak salah. Tetapi jika dia memilih mengampuni, dia itu sama dengan Bapa di surga yang sempurna dalam konteks ini, di mana Tuhan memilih mengampuni. Kita kembali ke topik ya. Apakah vonis hukuman mati ini mujizat Tuhan? Mujizat menurut Wikipedia adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, bisa juga dibilang kasus Sambo ini adalah kejadian yang luar biasa, di mana rakyat kecil bisa mendapat keadilan melawan pejabat tinggi yang sangat berpengaruh, di mana pengadilan menjatuhkan hukuman yang adil ya. Seperti ada kisah di dalam Alkitab tentang kasus Nabot, di mana Raja Ahab mengingini kebun anggur Nabot, tetapi Nabot tidak memberinya. Kemudian istrinya melenyapkan Nabot, lalu kebunnya pun diambil ya. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 6-7. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Nah, oke, bagaimana menurut kalian? Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.